Halo semuanya, kami dari kelas 3 SIMB kelompok 7 Universitas Internasional Batam. Di video ini kami akan menjelaskan hasil pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis web yang kami bangun khusus untuk barbershop Barbetro menggunakan pendekatan microservice. Lalu di sini adalah tim member saya. Yang pertama saya Surya Rizky Dharma NPM 243103, lalu ada Gilong Giovanni 24310115, Nasir Trisaputra 24311122, Raffi 24311163, dan terakhir Raihan Haikal Malik 24311184. Untuk latar belakangnya masih banyak barbershop yang mencatat transaksi keuangan secara manual, lalu juga memiliki risiko seperti rentan terhadap kesalahan manusia atau human error, data hilang, dan laporan keuangan lambat disajikan. Lalu data keuangan juga sulit dihubungkan atau digunakan oleh platform atau aplikasi lain. Lalu juga ada bagian urgensinya, yaitu dibutuhkan sistem akuntansi berbasis web untuk penyajian data yang terstruktur dan real time. Oke, jadi ini tampilan pertama sebelum kita menggunakan aplikasi Barberto kami, yaitu ada login. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa membuat akun di registrasi. Di sini ada namanya view registrasi. Kalau udah punya akun, kita lanjut ke view login. Dan kami mempunyai login. Dan kita lanjutkan menggunakan login. Di sini kita mempunyai tool yaitu profile dan logout juga. Jadi di sini pertama-tama kita langsung ke dashboard, menuliskan laba rugi, total kas bank, total pendapatan, dan total beban. Di sini ada input data, daftar akun, input jurnal umum, laporan keuangan, laba rugi, neraca, buku besar, dan perubahan ekuitas. Dan pertama-tama kita pasti ke daftar akun. Di sini daftar akun itu kita bisa menambahkan akun. Itu ada nama kode akun Indo, nama akun, dan tipe akun. Tipe akunnya ada bank, Inter, Ocas, dan Fast, DPR, Oklay, dan lain-lainnya. Mata uang kami punya dua, IDR dan SGD. Setelah kita membuat tambah akun, dia akan langsung ke posting ke tampilan ini. Di tampilan ini kita mempunyai aksi edit dan hapus. Dan ini adalah diurutkan berdasarkan nomor kode akun. Dan kami punya filter pelompokan akun. Jadi di sini kita punya kode akun dari aset, kewajiban, modal ekuitas, harga pokok penjualan, beban operasional, dan pendapatan beban lain-lain. Setelah kita membuat daftar akun, kita lanjut ke jurnal umum. Di jurnal umum kita juga bisa menerapkan memanggil jurnal-jurnal yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita masukkan parameter di tanggal 8 dan terapkan. Dan di sini adalah jurnal umum yang sudah diinput sebelumnya. Di sini kita bisa menghapus, mengedit, dan melihat untuk ke jurnal detail. Sebelumnya kami juga mempunyai namanya daftar jurnal, tambah jurnal. Di sini saya akan mencobakan satu contoh, yaitu coba, dan kita akan memilihkan akun cara acak aja untuk membuat contoh. Oke, kita bisa menambahkan baris untuk ini. Kita bisa langsung ini. Dan ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, dia tidak akan tersimpan. Kita lanjutkan. Setelah lanjutkan, dia akan muncul ke jurnal detail. Dan kita bisa melanjutkan ke jurnal umum lagi. Dan ini adalah hasil setelah menambahkan jurnal umum tadi. Di sini parameter untuk memanggilnya. Oke, kita panggil lagi. Oke, dan ini jurnal-jurnalnya diurutkan sesuai dengan nomor transaksi awal. Setelah itu kita buat ke buku besar. Di buku besar kita ada nama parameter tampilan dan ekspor PDF. Di sini ada parameternya kita bisa panggil. Dan ini adalah buku besar per akun. Jika debit hijau, kredit merah, dan saldonya hijau. Itu view tampilan kami, Pak. Di sini ada ekspor PDF juga, teman-teman. Di sini ada logo perusahaan, nama perusahaan, dan periodenya. Dan di sini ada dicetak tanggal berapa dan halaman berapa. Oke, kita lanjut ke laba rugi. Laporan keuangan yang pertama adalah laba rugi. Di laba rugi kita mempunyai parameter hitung dan ekspor PDF. Di sini ada laba rugi, ada pendapatan, laba kotor, laba bersih,
dan laba bersih akhirnya. Juga ada ekspor PDF. Sama seperti yang lainnya ada logo perusahaan serta laporan PDF laba rugi. Yang kedua, kita mempunyai perubahan ekuitas. Di perubahan ekuitas kita ada parameter, button hitung, dan ekspor PDF. Oke, ini perubahan ekuitasnya sesuai dengan data di jurnal umum yang sudah kita input sebelumnya. Di sini ada ekspor PDF juga. Dan ada dicetaknya kapan, logo perusahaan, dan nama perusahaan. Selanjutnya ada neraca Staffel. Di neraca ini kita hanya perlu menginputnya saja dan mengiklan button neraca. Di sini ada aktiva sama dengan pasiva seimbang. Itulah notifikasi. Dan di sini adalah neraca Staffel kami dan bisa mengekspor PDF. Nah, di sini ada sama yang lain. Ini neraca itu Staffel per tanggal. Oke, di sini logo perusahaan dan dicetak tanggal berapa. Dan terakhir ada jurnal umum detail di luar dari laporan keuangan. Biar bisa melihat jurnal umum secara detail. Ini menggunakan tabel jurnal umum detail. Jadi di sini kita bisa lihat secara detail jurnal umum yang kita buat. Oke, mungkin itu saja dan kita bisa logout. Dan semua itu nanti akan ditampilkan di dashboard dan kita bisa logout. Dan sini ada notifikasi logout. Oke. Lalu untuk solusinya di sistem akuntansi berbasis web ini mengembangkan aplikasi akuntansi yang memudahkan akses data. Lalu juga memastikan data mudah diintegrasikan ke platform lain menggunakan arsitektur microservice. Lalu permisahan peran backend sebagai penyedia data dan frontend sebagai pengguna data. Diagram ini merupakan IRD dari sistem informasi akuntansi Barbershop yang berfungsi untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam proses pencatatan keuangan. Pada IRD ini, persegi panjang menunjukkan entity, oval menunjukkan atribut, bola ketupat menunjukkan relationship, angka 1 dan N menunjukkan cardinality atau jumlah relasinya. Mulai dari akun, entitas akun ini menyimpan daftar akun akuntansi seperti kas, pendapatan, dan beban. Atribut pentingnya itu ada ID, itu menjadi primary key-nya. Kemudian ada kode akun, nama akun, kategori akun, tipe, akun induk, mata uang, dan ID kelompok. Entitas ini menjadi pusat pencatatan karena setiap transaksi keuangan pasti menggunakan akun. Kelompok akun. Kemudian kelompok akun itu digunakan untuk mengelompokkan akun, misalnya aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Relasi. Kelompok akun itu mengelompokkan akun. Kardinalitasnya itu 1 ke N. Artinya satu kelompok akun dapat memiliki banyak akun. Tetapi satu akun hanya berada dalam satu kelompok. Kemudian di jurnal header itu di bagian kiri berfungsi sebagai header transaksi jurnal. Atributnya ada ID, transaction number, no, dan transaction date, keterangan, dan jumlah. Satu jurnal header mempresentasikan satu transaksi. Misalnya satu transaksi pembayaran atau penerimaan. Detail dari transaksi. Jurnal detail itu berisi rincian di debit dan kredit dari transaksi. Atributnya itu ada ID, transaction no, kode akun, debit, kredit, keterangan, transaction date. Relasi inti dari ini adalah jurnal header memiliki jurnal detail. Relasi menunjukkan bahwa satu jurnal header dapat memiliki banyak jurnal detail. Kardinalitasnya 1:N. Model header sama dengan detail. Akun mencatat jurnal detail. Relasi mencatat menunjukkan bahwa setiap jurnal detail mencatat transaksi pada satu akun tertentu. Satu akun bisa banyak jurnal detail, tapi banyak jurnal detail hanya satu akun. Selain ini menampilkan struktur tabel database sistem informasi akuntansi Barbershop Barbetro. Desain database ini merupakan hasil implementasi dari IRD yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel kode akun di bagian kiri ini berfungsi untuk menyimpan daftar akun akuntansi yang digunakan dalam sistem. Penjelasan kolomnya itu ada ID menjadi primary key-nya, kode akun, nama akun, kategori akun, tipe, akun induk, ID kelompok, dan mata uang. Tabel ini menjadi referensi utama dalam catatan jurnal.
Kemudian pada tengah atas itu ada journal header, berfungsi sebagai header transaksi jurnal. Kolomnya ada ID, transaction no, transaction date, keterangan, dan jumlah. Satu baris pada tabel ini mempresentasikan satu transaksi keuangan. Pada bagian tengah bawah itu ada barbershop journal detail yang berisi rincian debit, kredit dari setiap transaksi. Kolomnya ada ID, transaction no, kode akun, debit dan kredit, keterangan, transaction date. Struktur ini memungkinkan satu transaksi melibatkan banyak akun. Hubungan antara tabel itu ada journal header menghubung dengan journal detail. Relasi ini bersifat one to many, artinya satu jurnal header dapat memiliki banyak jurnal detail. Kode akun ke jurnal detail. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap jurnal detail harus mengacu pada satu akun tertentu. Di bagian kanan ada tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem. Kolomnya itu ada ID, username, password, nama lengkap, created app. Tabel ini mendukung proses autentikasi dan pengelolaan akses sistem. Kesimpulannya, dengan desain database ini, sistem mampu menerapkan double entry accounting, menjaga integritas data melalui relasi antar akun. Saat ini saya akan menjelaskan desain database yang digunakan dalam sistem yang terdiri dari beberapa tabel utama untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan data, yaitu tabel akun atau daftar akun. Tujuannya, tabel akun ini digunakan untuk menyimpan daftar akun akuntansi yang akan dipakai dalam transaksi. Poin penting yang dijelaskan yaitu yang pertama kode akun, yaitu kode unik setiap akun. Yang kedua yaitu nama akun, yaitu nama akun misalnya kas atau piutang. Yang ketiga, kategori akun, yaitu pengumpulan akun. Yang keempat, tipe, menentukan debit atau kredit. Yang kelima, akun induk, yaitu relasi akun utama dan turunan. Dan yang terakhir yaitu mata uang, yaitu mata uang yang digunakan. Penegasan, tabel ini menjadi referensi utama bagi pencatatan jurnal. Dan yang kedua yaitu tabel user login. Tujuan tabel user yaitu berfungsi untuk mengelola data pengguna yang dapat mengakses sistem, yaitu poin utamanya username dan password dan terjadinya proses login, nama lengkap dan terjadinya proses identitas pengguna, dan period at yaitu waktu pembuatan akun. Penegasannya yaitu dengan tabel ini sistem dapat membatasi akses sesuai pengguna, yaitu tabel jurnal header atau umum. Tujuannya yaitu tabel journal header digunakan untuk menyimpan informasi utama dari setiap transaksi. Poin-poin pentingnya yaitu transaksi no yaitu nomor transaksi, dan transaksi date yaitu tanggal transaksi, keterangan yaitu deskripsi transaksi, dan yang terakhir yaitu jumlah atau total nilai transaksi. Penegasan ini yaitu tabel ini berperan sebagai ringkasan transaksi sebelum dirincikan. Dan selanjutnya itu tabel jurnal detail. Tujuannya, tabel jurnal detail ini berisi rincian akun yang terlibat dalam setiap transaksi. Poin pentingnya, transaksi no yaitu relasi ke jurnal header. Yang selanjutnya kode akun yang akan digunakan, dan berikutnya debit dan kredit yaitu nilai transaksi. Dan yang terakhir yaitu transaksi date yaitu tanggal pencatatan. Penegasannya yaitu satu jurnal header dapat memiliki banyak jurnal detail. Hubungan antar tabel yaitu secara keseluruhan tabel user pengelola akses, tabel akan menjadi referensi jurnal header dan menyimpan transaksi utama, dan jurnal detail mencatat debit serta kredit rincian. Baik pada program CS yaitu dilakukan konfigurasi database dan dependency injection agar service dapat mengakses database dan controller. Dan selanjutnya yaitu DB Context yang digunakan sebagai penghubung antara aplikasi dengan database menggunakan Entity Framework Core, yaitu journal header modal mempresentasikan struktur tabel di database dan digunakan oleh Entity Framework untuk proses CRUD,
yaitu jurnal controller. Controller yang menyediakan endpoint REST API. Metode ini menerima data jurnal dan klien, menyimpan ke database dan pengembalian responsif. Oke, di sini saya akan menggunakan tata cara menggunakan microservice. Pertama-tama saya akan menggunakan Visual Studio. Setelah berjalan, saya akan melanjutkan menjalankannya dan langsung ke Swagger UI. Dan langsung lanjut Swagger UI. Dan kita akan menunjukkan get data, terus kita try out, langsung klik execute. Menampilkan data jurnal yang tersimpan di database. Setelah responsif menunjukkan bahwa microservice berhasil mengambil data dari database. Terus kita lanjut ke post. Kita try out. Terus kita reset dulu ya. Oke. Ini saya sudah punya datanya. Jadi kita ini. Terus kita execute. Oke. Execute. Oke. Oke, di sini data ini mencakup nomor transaksi, tanggal keterangan, setelah detail debit dan kredit. Kembali ke get. Setelah data dikirim, saya akan kembali menjalankan end get point untuk memastikan atau terlihat bahwa data baru sudah muncul dan menandakan proses curut berjalan dengan baik. Oke, kita stop. Di sini kita execute. Oke, tandanya sudah berjalan dengan baik. Oke, kita close. Dengan demikian, microservice ini telah berhasil menjalankan dan uji mulai dari koneksi database hingga proses penyimpanan dan pengambilan data. Microservice ini dikembangkan menggunakan ISP, Net Core, dan Entity Framework Core dengan arsitektur REST API. Tindakan ini memudahkan pengembangan sistem dan modular, scalable, dan mudah diintegrasikan dengan sistem service lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.